saat putus cinta. Oh udah putus cinta? Nggak tahu. Lagi putus. Oh iya. Maksudnya Beneran ya? waktu putus cinta jadi sadar bahwa ternyata kita itu sama sih mungkin ya kurang lebih juga punya kesalahan, karena biasanya aku ngerasa kalau misalnya saat ada di hubungan yang sangat nggak apa ya bahasanya itu gimana sih, bantuin dong, kayak nggak nyaman, nggak toxic. toxic in a way ya, In a way toxic toxic. itu kita jadi selalu nyalain orang lain. Tapi saat aku selesai dari hubungan pasti aku akan sadar apa salahnya aku, dan itu selalu buat aku berubah jadi versi yang lebih. Jadi setiap patah hati itu membuat kita mikirin juga gitu ya. Iya, kesalahan kita kepada orang, jadi nggak cuma nyalahin. Ih, dari tadi udah bagus-bagus banget. Gue mau pulang aja. Iya banget. Masa nggak ada Ken? Kan lu kan gak yang cinta-cinta repot. Cinta-cinta repot. Tapi lo pernah patah hati nggak? Pernah. Pernah patah hati. Terus itu mengubah lo dengan cara apa? Dulu kan udahan nih ceritanya. Iya. Terus blok-blokan. Sama yang mana nih? Sama yang itu yang ojek. Oh iya, Repot tahu. Terus kayak gitu. Terus blok-blokan. Terus gue gimana caranya dia harus ngeliat gue nih. Dia harus gua harus menghantui dia nih. Makanya lu jadi selebgram. Jadi explore Instagram sama muka gue. Jadi lo gak bisa lari kemana-mana. Oh Jadi my balas dendam terbaik orang yang pernah menyakiti lo adalah dengan menjadi sukses. Menjadi seleb. Nice. Sukses antagonis ya. Keren. Kalau di film ini sendiri, apa yang mau digambarin sih sebenarnya dengan kan kalau gue ngeliat trailernya itu warming banget ya antara anak bapak dan ibunya gitu. Iya. Sebenarnya mau bicara soal apa film? Bicara tentang pastinya pernikahan di usia muda sih ya gitu. Gimana tantangannya, terus kita membina rumah tangga gitu. Karena kalau dari premis ceritanya kan ini lanjutan dari kisah Dua Garis Biru gitu, tapi 4 tahun setelahnya gitu. Jadi di mana Dara udah selesai dari kuliahnya dan kerjanya di Korea, terus akhirnya balik ke Indonesia, sedangkan selama 4 tahun itu kan Bima sama Adam bersama gitu, berdua gitu. Jadi kita kayak rekonsiliasi ulang gitu loh, kayak kita berkenalan mulai dari awal gitu. Karena kan selama 4 tahun belakangan ini kita udah nyaman sama berdua, terus dia mungkin udah nyaman sama hidupnya di Korea gitu. Jadi gimana Dan pola caranya hubungannya dengan video untuk call. ngebangun hubungan itu kembali gitu, jadi lebih baik ke depannya gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi ngerasa cukup rumit gitu gimana caranya untuk bisa menghadapi pernikahan di usia muda ternyata gitu. Dimana kalau untuk Bimanya sendiri kan dia masih nyaman, kayak dia tinggalnya masih sama orang tuanya, terus masih mungkin belum terlihat terlalu mandiri sama orang-orang luar, dan apapun yang misalnya jadi keputusan kan masih keputusan bersama sama orang tua atau mertuanya. Oh, itu jadi sumber konflik juga. Ya itu jadi salah satu sumber konflik utamanya. Terus kalau buat kamu kan nggak terlibat di film yang pertama ya, terus baru terlibatnya sekarang. Itu ada persiapan khusus nggak? Apa nonton filmnya terus-terusan lah atau? Persiapan khususnya adalah memikirkan dengan matang bagaimana kira-kira seorang perempuan yang MBA terus 4 tahun pergi dan balik lagi gitu. Tapi hebat loh, masih muda udah S2 ya. Kayak Enggak, bukan MBA yang itu. Oh gue kagak tau lagi, gue agak sekolah. nggak masuk kayak joknya ya. Karena nggak ada referensinya ya. Jauh. Itu Master of Business Administration. Ada riset khusus nggak? Riset khusus Soal MBA ini? Apa soal emang baca MBA ini atau? ngobrol sama orang-orang yang MBA. Oh, ada grup WA-nya. Nggak ada, kebetulan nggak. Nggak ada, bercanda kan. Gue kayak gitu, hah? Gue bikin grup bocah-bocah MBA. Biasa-biasa aja Nura, nggak sampai keparahan banget risetnya. Enggak, tapi yang diobrolin tuh apa? Kayak kegelisahannya, Iya, perasaannya, itu yang mau Kegelisahan. diambil ya. Kan ini cukup spesifik ya. Kayak ninggalin anak 4 tahun, terus tiba-tiba datang lagi. Iya. Itu kan gimana ya cara mendapatkan emosi yang tepat gitu. Iya, betul. Itu tuh tantangan juga tuh. Tantah banget. Maksudnya aku menyatukan beberapa perasaan, kayak perasaan orang yang meninggalkan anak 4 tahun gimana nih. Perasaan orang yang MBA, tapi justru aneh loh Kak. Ada orang MBA tapi dia merasa senang punya anak. Jadi perasaannya itu macam-macam dari yang aku surveikan gitu. Jadi aku di sini berusaha membangun sendiri gitu tanpa kebetulan menonton film yang pertamanya. Oh, nggak nonton. Tapi. Jadi aku terakhir nonton ya waktu aku masih Di bioskop. SMP di bioskop waktu itu, dan Bagina pengen aku membuat versi karakter yang sudah 4 tahun berevolusi. Oh, justru kayak jangan nonton, jangan ngikutin. Gue mau ini versi yang lo ciptain sendiri. Yes, jadi aku nontonnya setelah syutingnya selesai.
baru nonton di 2 garis biru. Untuk adegan-adegan horornya? Gak ada. Beda. Bukan keramat. Nggak ada. Oh. Bukan horor. Ken, tapi lu kenapa terima project ini Ken? Gue penasaran, Ya, karena karena lu kan main keramat. Ah. Pasti kan dikasih tahu, mungkin gak ada skrip apa, lo jadi diri lo gitu kan, mungkin lebih nyaman kali. Nah ini kan tantangannya beda Ken. Justru Kak Gina yang bikin dulu skripnya Hah? khusus buat dia Kak. Jadi Iya, dia yang bener. di-approach kayak gue cuma mau lo. Keanu serius Keanu. Serius. Luar biasa. Gue kenal Gina dari SMA. Oh iya? Iya, dia Iya. emang teman lama banget Gina. Emang orang-orang tua nih. Enggak. Dulu geng-gengannya Angga kan? Iya, Angga, iya. Gina. Gua kenal Gina dari SMA dan gue tahu persis Gina itu orangnya sangat detail. Semua dipikirin sama dia, termasuk mulai dari skrip dan lain-lain. Elu secara spesifik. Enggak usah gitu-gitu. Menurut gue dia Gina. dia orang pertama sih yang menurut gue ditulis khusus sama Kak Gina sih. Jangan kayak gitu dong, Bu. Gue nggak kebayang sih Nur. Gue gak tahu harus jawab apa kayak gitu. Apa sebelumnya 2 garis kuntilanak? Gak ada, repot. tapi ini beneran nih, lo di approach sama Gina apa gimana? Enggak. Oh, oke, terus Sebenarnya tuh udah kenal.